selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, dan terakhir Tins. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sesi awal tadi perdagangan ya, sesi 1 kena ada sentimen negatif dari luar karo salah satu bandara di Ukraina dibom sama Rusia ya, mungkin terjadi perang dunia dan ya direspon pasar negatif dan ISG terkoreksi 1,47%. Tadi hampir 2% lebih ya, tapi akhirnya rebound dan transaksi sampai saat ini ada di 20,4 triliun. Jadi sangat luar biasa hari ini. Transaksi udah di atas 20 triliun ya. Dan asing lagi-lagi masih net buy. Hari ini senilai 833 miliar sampai saat ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ya dia mantul dari support. Memang sempat offset beberapa poin ya. Sekitar 40 poin di offset. Tapi kemudian ditarik naik. Ya semoga aja ini bagus. Tapi kalau besok lanjut turun ya bahaya juga. Potensinya ya kalaupun mentok-mentok harusnya ya 6.700 nih aja tuh terus dijaga naik lagi. Jadi kemungkinan juga ISG akan konsolidasi, padahal ISG hari ini membentuk all time high baru di 6.929. Sebelumnya di 6.927. Jadi naik 2 poin all time high-nya untuk besok ya. Semoga aja bagus ya. Kalaupun koreksi ya harap sabar, cash is king. Sabar dulu, tunggu aja saham-saham big cap di area supportnya, ya tangkap aja. Jadi seperti itu. Untuk ISG, besok kalau sentimen bagus nanti malam bisa rebound karena udah di area support 6.800. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup menguat 13,39% ke harga 635. Kalau dilihat dari asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco kalau secara teknikal memang bagus ya. Karena dia bertahan di atas EMA 20-nya. Dan EMA 20 juga sudut kemiringannya itu lebih dari 45 derajat. Dan yang seperti saya bilang ya, support Medco itu 550, 560 dan dijaga. Dan hari ini dia rebound. Dan sayangnya nggak mampu melewati 640. Tapi nggak masalah, besok masih naik. Jadi ini ada indikasi double bottom. Dan ya ini gara-gara sentimen perang dunia itu pecah mungkin ya. Karena ada bom ya minyak jadi naik kan sama emas. Dan menarik untuk Medco, sekarang Medco itu udah bukan di 560 lagi kalau supportnya ya. Supportnya sih kalau saya biasanya ke angka psikologisnya aja 600. Harusnya 600 nih dijaga oleh Medco. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Besok masih bisa lanjut dan target arah potensi besar mungkin 1-2 bulan ke depan itu nutup gapnya ini di 720 untuk Medco. Semoga sampai. Harusnya sampai. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Jadi sepertinya tetap besok itu lanjut. Semoga aja bisa tutup di atas 640 650 ya. Biar minggu depan bisa lancar ke 700 terdekatnya. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua, ada Elsa yang hari ini juga ditutup menguat 12,32% ke harga 328. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal benar juga ya, mempertahankan supportnya 288 290-nya ini dan dia lanjut uptrend dan ini ada pola bullish penan ya. Nah, yang dia breakout. Jadi sekarang di mana resistennya 340 yang hari ini ditowel atau disentuh namun gagal lewat. Besok kemungkinan lewat tuh. Semoga aja market mendukung ya. Harusnya itu kalau lewat confirm double bottom, targetnya bahkan bisa menutup gapnya di 412. Ini ada gap nih. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di tanggal 26 Februari 2021 dia turun tuh dengan membuat gapnya. Kok enggak ekornya ini enggak menutup ya? Kan ketutup, biasanya ada pertanyaan itu. Pakai itu harga penutupan hari sebelumnya, kalau jauh atau belum sampai harga pembukaan atau penutupan hari sesudahnya itu gap. Beda cerita kalau gapnya itu sesudahnya ya, ekor kepake. Kalau sebelumnya ini ya ini jomplang karena harga penutupannya kan sebelumnya di tanggal 25 Februari itu penutupannya di 414 dan opennya itu 412. Jadi ada 2 poin gap.
supportnya. Jadi ke situ arahnya kalau Elsa terkonfirmasi double bottom. Coba kalau dihitung dengan teori yang biasa digunakan ya seperti ini. Nah, bahkan lebih ya, bisa ke 420 dia. Untuk Elsa menarik kalau dilihat di mana nih area supportnya. Supportnya sekarang di sekitaran 320 316 ini ya. Jadi udah naik nih, dihapus saja biar lebih jelas. Ini kalau saya buat supportnya di sini lagi. Nah, ya bukan salah ini. Di sini 316 sampai 320. Pakai nggak usah satu harga ya, biar masih bisa ditoleransi lah kalau dia turun dari 320. 316 itu toleransinya, jebol itu ya sebaiknya jual. Kalau support kuatnya ada di 300 untuk saat ini. Dari 320 itu kan ke 300 lumayan tuh 6%. Jadi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi juga ya boleh, tapi ya harus siap cut loss lebih dalam. Dan kalau dilihat ini nanti menarik nih. Kalau dia bertahan di atas 316 lanjut uji 340 kalau di breakout uptrend, strong uptrend. Untuk Elsa mengakhiri masa konsolidasinya kalau ditarik dari Juli 2021 ini kan dia konsol tapi di range yang cukup lebar. Supportnya 250, resistennya 340. 90 poin naik turunnya Elsa. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham ketiga ada Pegas yang hari ini ditutup menguat 2,49% ke harga 1440. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas juga sepertinya sudah aman. Jadi sekarang itu bukan 1360, memang support kuatnya sekarang itu 1400. Dan hari ini dia bertahan, sempat turun tadi ya karena sentimen dari luar terjadi pengeboman, tapi kemudian hari ini tutupannya bagus di harga tertingginya. Ini ada indikasi pola Morningstar dan target kenaikannya terdekat 1475 sampai 1500. 1500 saja tarik angka genap ya. Nih targetnya, dan juga menarik nih, Pegas bisa jadi konsolidasi di range harga supportnya 1400, resistennya 1500. Memang ada resisten minor atau area pertengahan di 1450. Karena naik turunnya Pegas nih 50 poin, tapi saya lebih ke 100 poin untuk area konsolidasinya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kalau arah sepertinya akan ke atas karena volume juga meningkat hari ini ya. Karena kalau masih terjadi perang, itu komoditas yang akan berjaya, biasanya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat ada MDKA yang hari ini malah ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 3.840. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA juga ini luar biasa ya, turun tajam tadi sampai 3.700 dan ditarik naik lumayan tuh, dapat 140 poin. Jadi dapat tuh tadi ya sekitar 3% kalau beli pas di area 3.700, pas kebetulan di situ ada MA20-nya ya. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh, karena memang kalau market seperti ini crash gara-gara sentimen dari luar, biasanya itu kan sesaat. Jadi biasanya ada pantulan. Beda cerita kalau memang sentimen dari dalam, ISG crash, ekonomi memburuk ya, tuh potensi tetap bakal jebol. Nah, kalau sentimen dari luar dan ISG baik-baik aja dan asing masih beli, ya seperti itu. Biasa ekor-ekor panjang dari support ke atas. Jadi seperti itu untuk MDKA masih bagus juga ya. Semoga aja besok lanjut. Targetnya masih sama 4.000 untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima. Ada BRPT yang hari ini malah ditutup terkoreksi 3,62% ke harga 930. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT setelah gagal melewati 1060-1080 dan dia membentuk double top dan turun. Targetnya kemana? 900. Jadi ini yang terbaru ya. Kalau saya lihat di 900 ini akan ada pantulan, jaga aja. Jadi bisa turun masih sekitar 3,2%. Jaga di 900 dan target konsolidasinya tuh 1000. Jadi
100 poin dari 900 ke 1000. Ya, jadi seperti ini kalau gambarannya untuk BRPT. Nah, kalau sudah tahu seperti ini gambarannya, kemungkinan loh ya, analisa saya seperti ini. Dia turun dulu ke 900, mantul naik lagi. Mungkin konsolidasi sekitar 50 poin dari 900 sampai 950. Kalau itu mampu lewat 1000. Atau bahkan dia langsung aja konsolidasi di 900 sampai 1000. Atau di 900 sampai 950. Jadi beli di support, jual di dekat-dekat resisten. Bisa di 945. Kalau nggak mampu lewat 950, kalau mampu lewat ya tetap hold. Targetnya ke 1000. Jadi untuk BRPT wait and see aja dulu. Tunggu aja dia koreksi lagi. Mendekati EMA 60-nya garis hitam ini baru spek buy. Jebol 900 jual aja. Kasih toleransi misalnya 3% dari support, cut loss ya udah. Misalnya belinya 2% di atas support. Kalau 2% di atas support berarti belinya tuh di 915 atau 920 belinya kan. Kalau dia jebol 880 jual. Bisa seperti itu strategi atau trading plan. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-7, ada Antam yang hari ini ditutup menguat 0,9% ke harga 2220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam juga sudah melewati resistennya 2200 dan dia juga breakout trendline downtrendnya. Semoga ini valid. Kalau valid, Antam kembali akan bergerak di range harga support 2200 dan resisten 2600. Dia kembali ke area konsolidasinya yang semenjak dari Maret sampai Desember ya. Jadi 9 bulan dia di 2021. Setelah itu jebol kan, Januari langsung anjlok, naik lagi habis itu di Februari. Semoga aja nih bertahan dan targetnya kemana untuk Antam? Ke atas. Kalau nantinya gagal lewat, ya kalau saya lihat ada support minor di 2100. Tapi kalau konsolidasinya di bawah, dia gagal lewat 2200 dan jebol 2100 ke 2000. Jadi tektokan aja di hari ini. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat harusnya Antam itu bertahan kalau mau kembali uptrend ya di 2000 ini supportnya dijaga harusnya. Jebol itu mending jual, nggak usah kasih toleransi sampai 1800 terlalu dalam. Pokoknya kalau dia jebol 2000 jual. Kalau dari harga sekarang ya hampir 10% ya. Memang sudah tanggung kalau beli di harga sekarang. Kalau beli di harga sekarang itu tutup di 2200, jual dulu aja di 2180, 2170. Nggak usah sampai 2000, nanti buyback di bawah. Atau Bapak Ibu pakai strategi average down. Cuman jangan cuma 3% average down ya. Misalnya beli di 2200 ya average downnya di bawah 2100. Bisa di 2080 atau 2040 atau mendekati 2020. Di situ. Jadi kalau dia terus turun dan Bapak Ibu harus cut loss juga ya masih tercover, masih kecil lossnya walaupun nilai uangnya lebih besar kan. Karena average down ya nggak masalah juga. Yang penting tuh persentase cut lossnya. Kalau masih di bawah 10% itu masih wajar cut loss. Karena kenapa? Karena nggak mungkin Bapak Ibu bisa Holy Grail atau bisa sempurna selalu jual untung, itu nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu harus punya mindset. Kalaupun harus cut loss ya harus cut loss. Yang penting benar cut lossnya. Misalnya jebol support cut loss ya udah cut loss. Kalau dia mantul dari itu ya udah. Jangan ada penyesalan. Karena memang nggak bisa ditebak, nggak bisa kita atur untuk market ya. Kita cuma bisa bereaksi. Jadi seperti itu ya. Kalau memang strateginya udah benar, trading plan-nya benar, disiplin, biasanya tetap bisa profit ya. Profitnya bisa lebih besar, yang penting sabar. Kalau Bapak Ibu yang sering kejar harga ya itu yang susah ya. Kadang cut loss ya bisa habis karena nggak punya trading plan. Jadi seperti itu. Untuk Antam, kalau dilihat dari harga nikel juga ya, nikel hari ini terbang untuk sampai saat ini di jam 15-18 menit itu menguat 3,59%. Jadi menarik nih, besok Antam dan Inco bakal lanjut. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang hari ini ditutup di harga 5.100 menguat 3,23%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco akhirnya breakout juga 5.000 dan kemana arahnya? Arahnya uptrend. Targetnya terdekat ya 5.200. Ini satu harga aja. Karena memang terlihat dia itu selalu kepentok di 5.200. Nah,
Ini juga dia udah breakout, jadi udah nggak pakai lagi 4.800, tarik aja langsung. Supportnya itu 5.000 dan resistennya 5.200 karena naik turunnya ini 200 poin. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi, ya jebol 4.800 jual aja kalau dia jebol. Tapi harusnya itu dijaga ya. Dan juga Inco sudah membentuk satu lower high di 4.600 dan higher high di 5.200. Jadi menarik untuk Inco, potensi besok lanjut 5.200 terdekat dan bisa sampai 5.400 untuk besok. Kalau ke 5.400 dia harus naik 300 poin, 6%-an ya, 5-6%. Ya bisa lah, semoga aja tercapai ya besok atau minggu depan. Tapi kalau trennya untuk Inco itu uptrend, kalau dilihat EMA 20 juga sudah di bawah EMA 60. EMA 60-nya sudah di cross ya oleh EMA 20, jadi uptrend untuk Inco. Lanjut targetnya 5.200 terdekat sampai 5.400. Jadi seperti itu aja untuk Inco. Langsung saja ke saham terakhir, ada TINS yang hari ini juga ditutup menguat 9,86% ke harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya, TINS hari ini akhirnya mampu breakout dari resisten 1500 dan 1600. Dia breakout dua langsung resisten. Kemana arahnya? Dia ke 1700. Ya, karena naik turunnya itu 100 poin. Tapi bahayanya kalau dia gagal breakout dan false, jadi arahnya ke 1500. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Bisa, cuman Bapak Ibu harus punya strategi. Misalnya di luar skenario ternyata dia gagal bertahan di atas 1600, Bapak Ibu nggak mau cut loss tipis, cut loss ketat, ya Bapak Ibu harus punya dana untuk average down. Cuman average down juga di 1500, kalau jebol ya harus cut loss, karena itu berarti dia lanjut bisa kembali turun lebih dalam. Kalau ditarik trennya dari Oktober 2021 nih, dia breakout ya. Memang ada support minornya di 1550. Tapi saya lebih ke 1500. Itu support kuat untuk TINS. Kalau memang mau uptrend harusnya, kalaupun dia turun itu 1500 saja mantul lagi. Jadi seperti itu. Untuk TINS, targetnya besok kalau lanjut, harusnya masih lanjut, itu 1650 sampai 1700. Dan peluang menutup gap nih, dia besok di 1680. Kalau nggak besok ya minggu depan dia nutup gap. Karena minggu depan kan cuma 3 hari bursa. Ya tapi potensi nutup gapnya di 1680. Bagi Bapak Ibu yang punya dari bawah tetap hold aja. Selama TINS di atas 1580 atau 1600. Kalau Bapak Ibu mau toleransi ya silahkan atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu ya. Jadi saat ini kalau terjadi perang yang diuntungkan ya komoditas, terutama emas, minyak, dan ya mungkin saham-saham batubara ataupun nikel, tembaga, metal. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5%, tapi harus juga disiplin cut loss, karena namanya main di saham volatil. Kalau tertarik, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, analisa bandarmologi, end of day, analisa ARB Hunter, dan arah Hunter. Kalau tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, kelasnya di tanggal 27 Februari, hari Minggu. Dan mungkin itu kelas terakhir ya. Kalau tertarik bisa DM atau ngisi Google Form. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuma mau rekomendasi saham, saya akan ajakan, saya juga ada punya grup berbayar ya. Saya setiap hari akan rekomendasikan saham-saham yang berpotensi sebelum jam market, saat jam market, ataupun mau penutupan jam market. Nanti saya buatkan chartnya, buatkan trading plannya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.